Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang media public relation. Media relation merupakan suatu hubungan di mana sebuah lembaga, perusahaan maupun organisasi mampu membina hubungan yang baik dengan kalangan media. Media relation menjadi sarana penunjang sampainya informasi terkait dengan lembaga, produk maupun jasa yang dihasilkan kepada publik tanpa perlu mengeluarkan tenaga yang besar, waktu yang banyak, dan biaya yang begitu besar. Public relation dalam suatu lembaga maupun organisasi harus mampu menjalin komunikasi yang baik dengan pihak media. Hal ini sangat penting dilakukan agar media bisa memperoleh informasi yang berkualitas dengan penjelasan yang detail tanpa harus menganalisis berita tersebut. Sementara itu, perusahaan maupun organisasi tempat kita berkarya mendapatkan kesempatan yang begitu luas untuk mempublikasikan kepada publik tentang kehebatan produk maupun jasa yang kita hasilkan melalui media yang bersangkutan. Syarat utama dalam menjalin hubungan yang baik dengan media ialah dengan mengenal media massa yang akan diajak bekerja sama ataupun dijadikan sebagai mitra pemberitaan maupun publikasi dari perusahaan ataupun lembaga tempat kita ingin mempublish berita. Setelah dilakukan pemilihan media, para praktisi PR diajak mengenali institusi media dan mengenali bagaimana gaya wartawan tersebut. Sebab ujung tombak dari lembaga media untuk menaikkan berita ialah melalui tangan dari orang-orang yang kita sebut sebagai jurnalistik. Kita harus membawa mereka untuk mengenali lembaga maupun institusi kita. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang media massa. Media massa merupakan media komunikasi dan informasi yang bertugas dalam menyebarkan informasi secara massal dan dapat juga diakses oleh masyarakat secara massal juga. Hal ini berarti bahwa proses penyampaian pesan melalui media massa yang biasanya terjadi dalam satu arah dengan efek yang tidak langsung. Hubungan media tidak hanya bisa dipahami dengan pers atau media cetak saja, tetapi termasuk juga hubungan dengan media massa lainnya seperti media elektronik, televisi, radio, dan internet yang menjadi acuan bagi setiap lembaga melalui tangan dingin oleh praktisi PR untuk mengelola, menyatukan persepsi, memilah dan memilih media yang tepat dan cocok dimanfaatkan untuk sumber publisitas sebuah lembaga. Jadi, kepiawaian yang dimiliki oleh PR terhadap media yang dipilih sangat menentukan efek dan keberhasilan berita yang akan dinaikkan terkait dengan produk maupun jasa dari suatu lembaga. Kemudian ada beberapa prinsip kerja media. Di antaranya yang pertama yaitu media massa pada prinsipnya menyajikan kenyataan dengan cara tertentu yang dijual dengan fakta dan kenyataan. Yang kedua, media massa membentuk kenyataan. Real data tersebut akan dibentuk oleh media, di mana kondisi-kondisi real di lapangan yang akan dimanifestasikan dalam bentuk berita yang akan disampaikan kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu media itu menemukan makna, di mana kita menemukan makna dalam media. Berita yang didesain oleh para wartawan melalui media membuat kita menemukan makna-makna tertentu yang membuat kita bisa memahami sesuatu hal. Yang kemudian yaitu tentang para pekerja media seperti editor, redaktor, dan jurnalis. Jurnalis atau wartawan ini yang sering terlibat dalam para praktisi PR di lapangan. Mereka lah yang mengejar berita, menemukan dan melakukan pendataan terhadap data-data yang akan disajikan sebagai sumber-sumber informasi untuk sebuah perusahaan.
Untuk memahami semua aspek yang berhubungan dengan media relation adalah tugas wartawan. Bahkan karena itulah tuntutan bagi seorang praktisi PR harus memahami pekerjaan-pekerjaan media ini. Jadi, dengan memahami pekerjaan seseorang, kita akan dapat bekerja sama dengan baik. Tidak hanya menuntut, tetapi kita harus bisa memberi dan menerima, serta saling memahami antara satu dengan yang lain. Sebagai organisasi, kita butuh wartawan. Kita dituntut untuk memahami jurnalis dan wartawan itu seperti apa. Yang jelas, secara umum pekerjaan dari wartawan dan jurnalistik itu yaitu diantaranya, yang pertama, pekerjaannya selalu diburu oleh waktu. Yang kedua, jam kerjanya sering tidak lazim dibandingkan dengan profesi yang lain. Mereka bisa bekerja dari pagi, siang, malam, dan bahkan sampai pagi lagi. Wartawan seringkali kehilangan hari libur, karena hari libur tersebutlah mereka juga harus mencari berita, sebab karena ada tuntutan untuk menaikkan sebuah berita. Jadi begitulah pekerjaan wartawan. Dengan konsep pekerjaan yang seperti itu, kompromi waktu dan kompromi emosi antara PR dan wartawan harus dijaga dengan baik dan benar. Kita jangan hanya sekedar menuntut, tapi ingatlah jam kerja mereka tidak seperti yang kita lakukan. Kemudian kita membahas tentang berbagai macam kegiatan dan aktivitas dalam membina hubungan yang baik dengan media relation. Yang pertama yaitu sebagai first come first atau konversi media, berarti duduk bersama dengan kelompok wartawan, sekelompok media, sekelompok pers untuk menyampaikan suatu pemberitaan terkait dengan isu yang sedang berkembang. Hal ini biasanya diberikan secara simultan oleh seorang pejabat pemerintah ataupun non-pemerintah kepada sekelompok wartawan, dilakukan ketika terjadi sesuatu yang sangat penting. Yang kedua yaitu pers briefing, dilakukan secara reguler oleh praktisi PR untuk menyampaikan informasi yang baru seputar lembaga tersebut. Yang ketiga yaitu pers tour. Pers tour ini diselenggarakan oleh suatu lembaga maupun perusahaan dengan tujuan untuk mengunjungi sesuatu daerah tertentu, sekaligus wisata bersama dalam rangka mendapatkan informasi yang kemudian akan di-tag sebagai suatu berita yang akan dipublish nantinya. Yang keempat yaitu press release atau siaran pers yang dibuat oleh staf PR yang diberikan kepada wartawan dengan harapan bisa dimuat di medianya secara utuh dengan prose editing. Dibuat dengan singkat, jelas, dan mengandung unsur proses pencarian berita oleh seorang wartawan dengan menggunakan 5W dan 1H. Yang selanjutnya yaitu special event, merupakan event yang spesial dilakukan oleh suatu lembaga. Hal ini merupakan sesuatu bentuk peristiwa khusus sebagai sesuatu kegiatan dari PR yang penting dan mampu meningkatkan pengetahuan serta selera dari publik. Hal ini seperti peresmian gedung. Hal ini merupakan bentuk kegiatan publisitas mengenai peristiwa yang direncanakan tanpa harus membayar. Yang selanjutnya yaitu press lunch, mengadakan jamuan makan siang bagi para wakil media yang kita undang dengan maksud menyampaikan berita terbaru mengenai lembaga, sehingga secara akumulasi kita sudah menekankan kepada mereka untuk menaikkan berita. Yang selanjutnya yaitu press interview atau wawancara media, di mana pejabat public relation atau top manajemen diwawancarai oleh wartawan agar berita-berita seputar lembaga maupun perusahaan bisa mereka publish. Selanjutnya kita membahas tentang kode etik humas atau PR-nya pemerintah. Yang pertama, praktisi PR atau kehumasan pemerintah wajib menyediakan dan memberikan informasi publik yang benar dan akurat kepada masyarakat, media massa dan insan pers